Selamat malam pemirsa, kita ketemu lagi pada acara tema seni dan tradisi yang kali ini kita akan mengambil cerita tari tentang budaya putra yang dikelola oleh rekan-rekan kita sendiri, Gaya Malangan. Pada malam hari ini saya didampingi oleh seorang koreografer, Saudara Eko Ujang ya, Mas Eko. Selamat Mas. Ye. Dan yang kedua saya didampingi seorang penarinya juga, Mas Wida. Wida siapa Mas? Widi Wijanarko. Widi Wijanarko. Beliau dua ini adalah para guru, tidak hanya guru tari tapi juga dulu guru di SMP ya Mas ya. Baiklah para pemirsa, kita akan membahas dulu masalah tari budaya putra khas Gaya Malangan yang kebetulan koreografernya yaitu Mas Eko Ujang sendiri. Mas Eko, kira-kira apa yang jadi Mas Eko pada saat menciptakan tarian ini Mas? Monggo Mas. Tarian ini saya namakan tari Bedoyo Suryo, di mana penarinya itu laki-laki semua Pak. Bedoyo Putro. Bedoyo Suryo ya atau Bedoyo Putro ya? Bedoyo Suryo. Oke. Karena ide garapannya ini saya mengambil dari lambang kerajaan Majapahit yang disebut Suryo Majapahit yang ada di sudut segi 8 itu Pak. Iya. Ya, itu. Ya. Ide garapannya itu. Untuk latar belakangnya, memang pada waktu itu ini adalah program dari Dinas Pariwisata Jawa Timur, di mana Bapak Gubernur ya Pak Karwo ya, Pak Karwo itu menghendaki Jawa Timur mempunyai ikon satu tarian bedoyo. Karena sejarahnya di Jawa Timur dulu ada kerajaan yang besar, itu Kerajaan Majapahit. Sehingga tema yang dikehendaki adalah tema yang mempunyai hubungan dengan Kerajaan Majapahit. Itu akhirnya saya mencari literatur, membaca buku dan lewat internet akhirnya menemukan lambang Majapahit itu Pak. Dari lambang itu ya. Kemudian muncul ide untuk menciptakan tari Bedoyo Suryo sebetulnya ya. Nah di setiap sudut itu kan sebenarnya ada satu dewa dan di tengahnya satu hingga ada 9 penari yang merupakan dewa-dewa itu. Gitu. Baiklah pemirsa, dan ternyata Bedoyo Putro ini khas garapan Jawa Timuran karena berlandaskan pemikiran dasar Kerajaan Majapahit pada waktu itu. Dan tentu saja tadi sebagai koreografer Mas Eko sudah menjelaskan awal mula dibuatnya ide ini atas instruksi Pak Gubernur ya, Pak Dekarwo gitu Mas Eko ya, dan dinamakan Bedoyo Suryo. Nah, hanya karena kebetulan penarinya semua laki-laki, jumlahnya 9 orang, maka kadang-kadang disebut juga Bedoyo Putro. Kebetulan di dalam tarian Bedoyo Suryo ini ada salah seorang penarinya, Mas Wide ya? Iya, betul. Ini yang saya juga kagum kepada Anda, yang sarjana apa Mas Wide ini? Sebenarnya sarjananya sih melenceng dari hal kesenian, sarjananya bahasa Pak. Oh, sarjana bahasa dan melenceng ini ya. Ternyata juga salah seorang penari dari Bedoyo Suryo ini ya, Mas Wide ya. Nah, kira-kira untuk Mas Wide apa yang menarik minat kok Anda kepingin ikut menarikan Bedoyo Suryo ini? Monggo katakan. Iya, Bedoyo Suryo ini biasanya yang kita simak, kita perhatikan atau kita temui itu banyak Bedoyo Putri Pak ya. Dan di sini Mas Eko Ujang sendiri itu sudah memberikan warna baru gitu. Baru kali ini mungkin untuk menyuguhkan sebuah tarian khas gitu ya, Bedoyo Putra gitu. Jadi dari sini kita ada tantangan tersendiri sebenarnya Pak. Jadi bagaimana, apakah ini bisa nanti diterima? Soalnya mungkin mayoritas masyarakat Jawa Timur khususnya Malang banyak yang mirsani itu Bedoyo Putri saja. Nah di sini kita coba ungkapkan bahwa seorang laki-laki juga bisa untuk menampilkan Bedoyo gitu ya. Iya. Wah, ini istimewa sekali para pemirsa.
bahwa pada umumnya memang Bedoyo itu putri yang menarikan ya. Iya. Nah ini buat Mas Widi itu malah sebuah tantangan ini. Wong Bedoyo kok putro gitu ya, Iya. yang menarikan. Oke, para pemirsa, kita masih mempunyai waktu untuk membahas ini lebih lanjut dan untuk pembicaraan selanjutnya kita istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih pemirsa masih berada di depan Dhamma TV dan saya akan lanjutkan cerita dan mungkin ada filosofinya juga mengenai tari Bedoyo Suryo ini yang akan disampaikan lebih lanjut. Kembali saya kepada Mas Eko Ujang ya sebagai penata tari sekaligus koreografernya ya. Ini indah sekali tadi Mas Widi mengatakan biasanya Bedoyo itu putri ya. Ini nekat menyelenggarakan penarinya putra semua. Kira-kira apa bisa diterima oleh masyarakat? Dan itu tergantung bagaimana Mas Eko melanjutkan kisah ini. Monggo, Katuran. Di sini perlu saya garis bawahi bahwa yang dimaksud Bedoyo Putro ini bukan seorang putro lalu dia menarikan tari gaya putri, bukan. Tapi nanti penampilan kita tetap penampilan seorang satria, jadi laki-laki. Ya. Kenapa saya mengambil penari putra? Karena di sini saya ingin menggambarkan kewibawaan dan kebesaran kerajaan Majapahit. Majapahit. Ya, seorang laki-laki adalah simbol kewibawaan, gitu, Pak. Lalu kenapa saya mengambil jumlah 9? Nah, 9 ini saya mengambil dari istilah Dewata Nawasanga dari agama Hindu, ya. Bahwa di setiap sudut nanti itu ada diduduki oleh dewa-dewa dan di tengahnya satu dewa. Angka 9 ini di kepercayaan Jawa juga ada itu, Pak. 9 lubang pada manusia. Kalau manusia bisa menutupi 9 lubang, insya Allah hidupnya akan dekat dengan yang kuasa gitu, Pak. Itu untuk filosofinya gitu. Untuk gerakannya tetap kita mengembangkan dari gerakan topeng Malangan. Landasan. Baiklah pemirsa, ya ternyata karena ini garapannya memang Jawa Timur dan khas Malangan, maka gerakan tari Bedoyo Putra ini juga dilandasi dengan tari gaya Malangan yang terkenal dulu dengan topeng Malang. Dan tentu saja tadi dijelaskan oleh Mas Eko filosofinya dengan 9 penari karena landasan berpikirnya pada zaman Mojopahit itu memang masih yang beragama Hindu. Jadi ada 9 dewa yang berada di situ. Artinya penarinya ini dianggap dewa semua yang menari ya Mas Eko ya? Bukan dewa, Pak. Tapi di sini penggambaran satria yang siap untuk mempertahankan kewibawaan negaranya. Untuk mempertahankan kewibawaan negaranya. Untuk mempertahankannya itu mereka juga berserah pada Yang Maha Kuasa. Berserah. Wah, ya. Ini kebetulan di gerak-gerak Bedoyo ini saya juga menggambarkan ada gerak sandi mudra, di mana mudra ini maksudnya adalah untuk gerak-gerak untuk doa gitu. Untuk doa ya, untuk menuwun pada yang agung ya. Iya. Baiklah pemirsa, tentu saya akan kembali lagi kepada Mas Widi. Iya. Kalau lihat gerakan tarinya itu gaya Malangan, saya tanya Mas Widi itu memang punya dasar tari sebelumnya itu? Dasar tari sudah saya kembangkan mulai waktu itu masih ada di Sanggar Padepokan. Ya. Di sana memang digodok untuk mewarnai gerak-gerak topeng Malang. Jadi dari sini mungkin bisa sebagai landasan atau dasar saya untuk bisa membantu di dalam proses penggarapan
Bedoyo Suryo ini. Bedoyo Suryo. Iya. Baiklah para pemirsa, nampaknya memang penarinya juga sudah mempunyai dasar landasan tari ya, sehingga nggak sulit. Nah, kira-kira di dalam tata cari ini pada waktu nggarap pertama kali Mas Eko, Iya. kira-kira kendala-kendala apa yang ditemukan Mas Eko? Sebetulnya kendala banyak sekali, tapi di sini kita mencoba menyikapinya itu dengan cara santai, mengikuti waktu, Pak. Ini Ya. mungkin kendala yang utama adalah karena kita menggarap 9 orang penari laki-laki, nggih, dan kita tahu sendiri bahwa jarang sekali penari laki-laki, kebanyakan penari cewek. Kemudian karena menarikan bedoyo ini yang kita tonjolkan bukan hanya gerak-gerak, tapi kita main rasa, karena musiknya kan beda dengan tari lain, Pak, nggih. Sehingga kita perlu penari yang boleh dibilang kemampuannya yang lumayan gitu. Lah, mengumpulkan dari teman-teman yang sulit, Pak. Kita latihan kadang-kadang terkendala hujan. Kebetulan semua penarinya ini tersebar di wilayah Malang Raya. Ada yang dari Tumpang, ada dari Wajak, dari Kepanjen, dari Jambuer, gitu, Pak. Lalu kumpulnya latihan di Malang, di kota Malang. Jadi kendala yang sangat saya rasakan itu, mengumpulkan Kendala teman-teman. yang dirasakan ya Mas Eko ya. Pemirsa, memang untuk menari itu umumnya penari itu putri. Sementara Mas Eko punya tantangan bahwa bedoyo itu yang menarikan putra, sehingga agak kesulitan. Makanya yang terkumpul kebetulan teman-teman ini seluruh Malang Raya ya Mas Eko ya. Betul, Pak. Seluruh Malang Raya, di kota Malang, Kabupaten Malang gitu ya, bahkan mungkin Batu juga ada gitu ya. Iya. Dikumpulkan semua dan maka jadilah yang namanya bedoyo putra. Saya kembali ke Mas Widi ya. Gitu. Pada saat awal latihan gimana Mas perasaan Anda? Perasaan yang saya rasakan sangat senang sekali karena kita akan mendapatkan sebuah tantangan baru istilahnya, Tantangan Pak. baru, Iya. ya. Karena kita sudah terbiasa untuk menarikan tarian lagi, Iya. ya, terutama topeng khas Malang. Dan di sini kita diminta untuk meluruhkan, menekan perasaan gitu ya. Jadi kita diluruhkan. Kan intinya di sini kesatria, tapi juga masih tetap meluruh. Nah, jadi di sini kita banyak tantangan juga. Senang sekali saya bisa menjadi salah satu pendukung dalam karyanya Mas Eko Ujang ini. Karena apa? Ya, Bedoyo Suryo merupakan sebuah tarian yang khas banget mungkin ya. Dan mungkin ini baru kali ini tercetus Baru di ya. Iya. Baiklah para pemirsa, memang ini tari ini khas sekali ya. Tadi saya katakan bedoyo itu umumnya putih, lah ini tantangan bedoyo itu putra. Dan kebetulan juga filosofinya Mas Eko tadi tajam sekali, bahwa di dalam tari itu sekaligus ada persembahan kepada Yang Maha Esa ya, tentang ritual gitu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah berada di depan Dama TV, karena ini masih akan berlanjut terus setelah kita istirahat sejenak. Pemirsa, terima kasih sekali masih berada di depan Dama TV, dan kita sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan khususnya tari Bedoyo Suryo ini, dan tentunya akan saya tanyakan kembali kepada Mas Eko sebagai koreografer. Tentunya karena ini gaya Malangan Mas Eko ya. Iya, Pak. Gendingnya gending Malangan atau gending Jawa Tengah Mas Eko? Karena kita tetap menonjolkan ciri khas kedaerahan, Iya.
kita tetap pakai gending garapan baru gaya Malangan. Kebetulan untuk Bedoyo Suryo ini penata gendingnya adalah maestro gending Malangan, yaitu Bapak Sumantri. Pak Sumantri. Nggih. Ya. Namanya gending Dewi Sri. Gendingnya Dewi Sri ya. Iya, Dewi Sri. Tariannya Bedoyo Jika Putra. memang kalau dirasakan tidak seperti gending tari Malangan seperti biasanya, bahkan sempat ada orang yang melihat, lu Mas itu tarinya Malangan tapi gendingnya kok kulonan gitu. Soalnya kan ini gendingnya halus, nggak kayak gending tari seperti biasanya Pak. Iya, iya, Gitu, iya, iya. iya, iya. Iya, iya. Dan yang mungkin saya senang sekali Hah? di sini melibatkan teman-teman pengrawit yang masih SMA Pak. Pengerawitnya malah Iya. remaja-remaja malah ya. Iya. Iya, iya. Pemirsa, memang ada kesulitan. Gaya khas tari Malangan itu gendingnya ramai sekali. Namun ini karena bedayan, jadi agak diperhalus gitu Mas Eko ya. Betul Pak. Iya. Makanya kan kok namanya gendingnya Dewi Sri gitu ya. Dewi Sri. Agak diperhalus. Namun demikian tidak menghilangkan kesakralan daripada seni itu sendiri. Pada saat ini dilaksanakan tari ini, kemudian Mas Bide juga mengikuti tari, tadi menjelaskan seorang kesatria yang bisa meneramkan, Iya. menenteramkan hatinya di dalam tari. Karena ada segi spiritualnya gitu ya. Iya. Kira-kira kalau menurut pandangan Mas Bide sendiri sebagai seorang penari Malangan, ini cocok nggak kalau dilanjutkan Mas? Hari ini? Kami semua berharap bahwa setelah ada Bedoyo Suryo akan ada Bedoyo Putra yang lainnya. Yang lain, gitu Iya. ya. Oh, Itu harapan harapannya kami. ke sana ya. Iya. Pengembangannya itu ada bedoyo-bedoyo yang lain tapi Yang putra lainnya. Mas, ya. Putra ya. Iya. Pemirsa, memang ini lain daripada yang lain. Kita kebetulan warga Kota Malang yang selama ini mungkin tidak pernah mengenal adanya sebuah tari bedayan yang dilakukan oleh para putra, dan kemudian ini digambarkan oleh Mas Eko sebagai koreografer bahwa ini adalah satria-satria yang sedang menari yang sekaligus melaksanakan ritual sehingga mencari ketentraman. Jadi seorang kesatria tidak harus selalu berperang dengan sesama satria yang lain, tapi juga berperang terutama dengan hatinya gitu ya. Betul Pak. Mas Eko, Mas Widi. Iya, betul. Sehingga dengan ketentraman itu melalui tari kita bisa melakukan ritual kepada Yang Maha Esa. Kira-kira ke sana arahnya. Iya. Nah, nanti akan kita bawa lagi kisah ini lebih lanjut, Mas Eko. Para pemirsa, jangan tinggalkan dulu Dhamma TV ini, walaupun ini pada saat-saat kita terakhir di dalam acara tema seni dan tradisi ini, karena cerita selanjutnya tentang budaya putra ini akan lebih ramai dan lebih indah lagi untuk dikenal oleh masyarakat Kota Malang khususnya, yaitu pada pertemuan kita pada minggu yang akan datang. Pada malam hari ini saya ucapkan terlebih dulu Rahayu.